Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hanifah Dika Pangestu, mahasiswi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, Bapak Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro MSI, yang telah membimbing dengan baik sehingga saya dapat membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan! Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik. Sistem pemerintahan demokrasi ini berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagai pemilik kedaulatannya. Di Indonesia sendiri sudah melewati berliku-liku perjalanan demokrasi. Hingga saat ini, Indonesia sudah mengalami 4 periode demokrasi. Apa sajakah itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Awal mula adanya demokrasi berasal dari negara Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi merupakan sebuah usulan untuk praktik pemerintahan dari rakyat Yunani, khususnya Athena, yang jumlahnya tak sebanyak sekarang, yakni hanya sekitar 40.000 sampai 50.000 orang saja. Pelaksanaan demokrasi tersebut diharapkan mampu menjadi implementasi kedaulatan rakyat yang dilakukan langsung pada suatu negara kota yang terkenal dengan istilah polis. Pada pusat polis yang disebut dengan agora, semua rakyat berkumpul untuk membahas bersama-sama tentang masalah negaranya. Kemudian, pelaksanaan demokrasi mengalami perkembangan ketika Yunani bergabung dengan negara Romawi, yang termasuk salah satu negara besar sekitar tahun 146 sebelum Masehi. Negara Romawi dengan rakyatnya yang sangat banyak tidak mungkin dapat melaksanakan demokrasi secara langsung seperti yang telah diawali oleh negara Yunani. Kemudian Romawi menjadikan ibu kotanya yakni Roma sebagai polis untuk menjadi representasi di Romawi. Seiring berjalannya waktu, konsep tersebut berkembang, dan banyak modifikasi secara teori ataupun praktik di berbagai negara dengan sebutan tetap teknik demokrasi. Hingga pada akhir abad 20, demokrasi menjadi agenda internasional yang sangat penting untuk dilaksanakan. Dan muncul berbagai fenomena dari adanya demokrasi, dengan runtuhnya otoriter yang kemudian demokratisasi diagendakan dalam setiap pemerintah yang demokratis. Nah, terbentuknya demokrasi negara Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh ide atau gagasan Tres Politika. Dengan dibaginya kekuasaan-kekuasaan dalam negara menjadi 3 bagian, yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama, undang-undang dibuat oleh lembaga legislatif. Yang kedua, setiap pemerintah dan pelaksana undang-undang adalah lembaga eksekutif. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif ialah berperan dalam peradilan dan kehakiman. Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki landasan kuat seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dimulai dari alinea pertama pada pembukaan UUD sampai alinea keempat. Selain pembukaan UUD NKRI, batang tubuh UUD NKRI pun menjadi landasan bagi demokrasi Indonesia yang tertera pada pasal 1 ayat 2, pasal 2, pasal 6, pasal 24, pasal 25, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28. Periode demokrasi yang pertama yakni demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada tahun 1945 sampai 1950, bangsa Indonesia ini masih memperjuangkan negara Indonesia karena Belanda masih ingin kembali ke Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pun belum cukup baik karena revolusi fisik kerap terjadi. Pada awal kemerdekaan pun, kekuasaan masih bersifat sentralistis. Dibuktikan dengan pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 menjelaskan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut undang-undang, seluruh kekuasaan terletak di tangan presiden yang hanya dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Agar negara Indonesia tidak menjadi negara yang absolut atau pemimpin negara memiliki kekuasaan yang terpusat dan tidak ada batasannya, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa keputusan, yakni yang salah satunya adalah pada tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Kemudian,
Di beberapa negara di benua Asia, demokrasi parlementer ini dapat terlaksana dengan baik, namun tidak dengan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan setiap kabinet dari berbagai partai-partai politik masih bergantung kepada kondisi yang bertumpu pada satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil dengan terjadinya kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Namun pada kenyataannya, koalisi tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Partai-partai yang terlibat dalam koalisi dengan mudahnya atau bersikap sewenang-wenang dalam menarik dukungannya kapanpun, sehingga tak jarang para kabinet jatuh. Oleh karena itu, perkembangan politik dan ekonomi politik menjadi terhambat, dan pemerintah juga tidak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan programnya. Meskipun demokrasi parlementer tidak berjalan dengan cukup baik dan tetap diakhirkan, demokrasi parlementer ini memiliki keunggulan, yakni parlemen memiliki kedudukan yang sangat kuat dan kedudukan partai politik juga ikut menguat pada masanya, sehingga menyebabkan setiap hal dalam kebijakan yang diambil oleh negara, para anggota parlemen selalu bersikap kritis dan kerap terjadi perdebatan baik dalam forum parlemen ataupun di luar forum. Demokrasi yang kedua adalah demokrasi terpimpin, yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Menurut Insinyur Soekarno, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang tepat untuk negara Indonesia. Terinspirasi dari berbagai desa jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dengan dipimpinnya suatu demokrasi oleh orang tua yang memiliki sifat kebapaan. Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 untuk mengakhiri demokrasi parlemen dan memulai demokrasi terpimpin. Presiden yang memiliki dominasi tinggi, partai politik memiliki peran yang terbatas, dan pengaruh dari Partai Komunis Indonesia atau PKI berkembang menjadi hal-hal yang sangat menonjol pada demokrasi terpimpin ini. Penyimpangan-penyimpangan dalam praktik demokrasi pun tidak jarang terjadi, terutama pada lembaga eksekutif seperti presiden yang diberi wewenang agar bisa campur tangan pada lembaga yudikatif. Selain penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh presiden, terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan lain yang terjadi dalam praktik politik, sehingga peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI ini terjadi, yang membuat demokrasi terpimpin ini berakhir. Periode demokrasi yang ketiga adalah demokrasi Pancasila, yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1998. Setelah gagalnya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, terbitlah Surat Perintah 11 Maret yang terjadi pada tahun 1966 yang menjadi ciri lahirnya demokrasi baru setelah demokrasi terpimpin. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS menjadi landasan formal pada demokrasi ini. Lahirnya demokrasi baru bertujuan untuk mengembalikan dan melaksanakan Pancasila serta UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi Pancasila menjadi sudut pandang dari demokrasi Pancasila karena setiap rakyat memiliki hak yang sama, tidak pandang tahta, ras, suku, agama, dan perbedaan lainnya. Maka pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi rakyat dan jaminan dalam melaksanakan hak politik. Namun pada kenyataannya, demokrasi Pancasila yang terjadi pada masa Orde Baru ini hanyalah sebuah gagasan yang penerapannya belum maksimal, sehingga menyebabkan gagal dan runtuhnya demokrasi Pancasila. Dimulai dari kekuasaan eksekutif yang tidak berotasi, pemusatan kekuasaan yang hanya pada presiden seorang, rekrutmen politik dilakukan secara tertutup, pemilu yang berlangsung ternyata jauh dari rasa semangat demokrasi, terbatasnya pengakuan HAM, hingga KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat merajalela menjadi contoh praktik demokrasi yang menyebabkan runtuhnya demokrasi Pancasila ini. Periode demokrasi yang keempat atau yang terakhir adalah demokrasi reformasi yang terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Setelah masa jabatan Soeharto selama 32 tahun menjadi presiden dilengsarkan dan kemudian diganti oleh Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie yang pada awalnya sebagai wakil presiden. Demokrasi baru yang dibangun dengan pondasi yang kuat untuk masa depan bangsa Indonesia dilahirkan.
Adanya kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan, serta sistem multipartai diberlakukan seperti pada pemilu 1999 yang memberikan kesempatan kepada rakyat agar bisa berserikat sesuai ideologi dan aspirasi politik. Demokrasi reformasi ini memiliki karakteristik yang cukup bagus untuk meluruskan praktik demokrasi pada demokrasi Pancasila. Dengan adanya pemilu yang lebih demokratis, terjadinya rotasi kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat hingga daerah, rekrutmen politik dilakukan secara terbuka untuk rakyat siapapun yang memenuhi syarat dan tepat menjabat. Hak-hak warga negara sangat terjamin seperti adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers menjadi perbaikan dari praktik demokrasi ke arah yang lebih baik. Setelah gagalnya demokrasi-demokrasi di Indonesia sebelum masa reformasi, sampai saat ini Indonesia terus berusaha membangun demokrasi kembali. Terdapat 3 hal yang terus diupayakan oleh Indonesia untuk perbaikan demokrasi, yakni pembangunan gedung, demokrasi, lembaga demokrasi, dan praktik demokrasi. Gedung-gedung demokrasi sudah banyak yang berdiri, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang membangun gedung demokrasi adalah hal yang paling mudah daripada membangun lembaga demokrasinya. Tetapi, yang lebih sulit lagi adalah membangun praktik demokrasi. Meski Indonesia terus berusaha memperbaiki demokrasi, tetap saja tantangan demokrasi hadir melengkapi perjuangan demokrasi Indonesia. Tantangan demokrasi Indonesia yang tak jarang menjadi perbincangan dinamika demokrasi Indonesia adalah politik uang atau money politik dan politik identitas. Tantangan dan ancaman demokrasi di Indonesia ini yang pertama adalah politik uang atau money politics. Terdapat 3 istilah yang sering muncul pada politik uang ini, yakni yang pertama ialah jual beli suara atau vote buying, kemudian klientelisme, dan patronase. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, politik uang dalam praktik demokrasi Indonesia semakin banyak, vulgar, dan masif. Bahkan semakin bervariasi cara oknum melakukan politik uang ini. Jika ditelaah lebih jelas lagi, oknum yang melakukan politik uang bukan hanya pejabat tinggi, namun bahkan sampai kepala desa pun tak jarang melakukan politik uang agar dipilih oleh rakyatnya dan menjadi pemenang dalam pemilihan umum yang berlangsung. Tantangan dan ancaman demokrasi yang kedua di Indonesia adalah politik identitas. Nama lain dari biopolitik atau politik perbedaan ini merupakan suatu hal yang memiliki dasar dari adanya perbedaan-perbedaan pada setiap individu. Politik identitas menjadi sebuah perjuangan bagi mereka yang merasa tidak mendapatkan keadilan serta tidak mendapat hak-hak sebagai rakyat yang tersingkirkan. Wujud dari ekspresi individual atau kolektif dalam kehidupan yang berkaitan dengan budaya, agama, ras, seksualitas, bahkan gaya hidup pun termasuk. Pada saat ini, politik identitas juga dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Sebenarnya setiap manusia itu selalu merasa ingin dihargai dan dihormati. Dalam konteks ini, ruang publik turut tumbuh dan operasi demokrasi Pancasila termasuk di dalamnya. Dalam praktik demokrasi Indonesia saat ini, politik identitas kerap terjadi pada kelompok agama yang mayoritas untuk menyingkirkan kelompok-kelompok minoritas yang dianggap menyimpang. Dan sebenarnya, melalui jiwa-jiwa yang memiliki kejernihan dan ketenangan hati serta pikiranlah, politik identitas yang mementingkan diri sendiri dapat terhentikan. Pada kenyataan kemerdekaan yang jelas dan memanusiakan manusia, demokrasi harus dihidupkan dan dihidupi dengan pikiran-pikiran yang terbuka, berkembang, serta dengan hati yang tulus dan ikhlas. Keterbukaan terhadap perubahan, kemajuan, seperti keterbukaan terhadap lembaga yang ada sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 dapat menjadi usaha yang dapat diharapkan untuk praktik demokrasi yang bisa lebih baik lagi. Kunci utamanya adalah keterbukaan terhadap perubahan. Rakyat sangat mendambakan cita-cita masa reformasi, yakni adanya tata pemerintahan dan demokrasi yang baik dan bersih menjadi sebuah kenyataan, dan hal tersebut akan tercapai jika seluruh bangsa Indonesia berperan dalam memajukan dan mengembangkan demokrasi Indonesia.
Terdapat beberapa hal yang bisa menjadi usaha untuk harapan kemajuan demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, yaitu yang pertama, parlemen, pemerintahan, dan pejabat di seluruh Indonesia harus melaksanakan fungsi dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan secara optimal, bebas, dan baik. Yang kedua, pemerintahan memberikan kebebasan berpendapat kepada masyarakat agar kedaulatan rakyat tetap terjaga. Yang ketiga, parlemen sebagai pengawas pemerintahan harus terlebih dahulu membersihkan dirinya sendiri dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, masyarakat sebagai pihak yang diwakili juga harus bisa memilih wakil rakyat yang betul-betul amanah. Dan yang kelima, partai politik sebagai lembaga pengusul calon wakil rakyat harus lebih selektif dalam memilih rekrutmen calon anggota parlemen atau pemerintahan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh periode demokrasi yang telah dialami oleh Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan di setiap pelaksanaan demokrasinya. Hingga saat ini, perjalanan demokrasi Indonesia pun terus dibersamai dengan segala tantangan dan ancamannya. Kunci berhasilnya sebuah demokrasi adalah dengan prinsip demokrasi itu sendiri yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka, kita sebagai warga negara wajib berperan membantu pemerintah agar demokrasi berjalan dengan baik dan pemerintah pun harus terus berusaha melakukan yang terbaik. Baik, sekarang saatnya saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga videonya dapat bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.